Untuk praktiknya sendiri dari pekerja sosial itu sendiri juga apa ya sebenarnya sangat kompleks begitu kan akan tetapi terbatas karena memang banyak juga gitu ya profesi-profesi lainnya yang sebenarnya bersinggungan dengan kita gitu. Tapi karena mungkin lingkungan juga yang belum terlalu aware sama pekerja sosial yang akhirnya sedikit memberikan ambiguitas gitu untuk Peksos gitu. Sebenarnya Peksos ini ngapain kan kayak gitu ya. Tapi kurang lebihnya melihat sekarang banyaknya pilar-pilar kesejahteraan sosial yang terus bergerak, pastinya nanti kita menemukan apa ya istilahnya profesi kita ini akan bangkit kayak gitu. Dan apa ya kurangnya lagi eh, pendukungnya juga gitu ya, dorongan terkait dengan fasilitas gitu. Kita kalau melihat gitu kan di beberapa lembaga mungkin untuk profesi lainnya disediakan banyak sekali ya laboratorium khusus gitu untuk kita mendiskusikan secara praktis maupun apa ya, alat-alat yang digunakan pekerja sosial itu sendiri gitu. Seharusnya itu ada gitu kan banyak, tapi di realitanya gitu itu masih kurang menurut saya karena untuk pekerja sosial sendiri itu mungkin yang sangat fokus di praktik itu seperti sekolah tinggi kesejahteraan sosial itu kan ya mereka sangat istilahnya expert gitu sama tupoksi kita gitu. Sedangkan kalau untuk universitas sendiri tak rasa masih terlalu teoritis dan mendasar kayak gitu. Praktik-praktikumnya pun meskipun itu banyak tapi itu sedikit belum menjurus terkadang kayak gitu sih Kak. Oke, gimana nih menurut kamu Mbak satu lagi? Iya, kalau menurut saya emang ini juga sih pandangan pandangan masyarakat juga itu perlu banget. Soalnya kan sekarang itu banyak ya masalah-masalah yang seharusnya didampingi oleh pekerja sosial juga. Terus juga di kadang di rumah sakit juga kita perlu pekerja sosial medis. Terus juga anak yang berhadapan dengan hukum itu juga perlu juga. Tapi kadang yang menolak justru malah yang membutuhkan gitu. Karena mereka mikir buat apa sih dan gitu kayak emang kalian ngapain gitu kan padahal justru itu penting banget buat mereka gitu kan nah itu sih yang harus dibantu juga untuk dirubah lah mindsetnya seperti itu kalau menurut saya. Baik, saya mencoba menanggapi ya yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi yang pertama memang perkembangannya sudah sangat lumayan ya. Kebutuhannya kayak di RSCM itu kan Rumah Sakit Pusat Pemerintah ya, menjadi rujukan nasional. Itu sudah ada pekerja sosial transplant juga di sana, transplantasi gitu. Jadi sebetulnya kembali ke diri masing-masing itu yang pertama ya. Apakah Anda betul-betul sudah menguasai keilmuan Anda atau belum? Itu dulu gitu. Jadi kita tidak langsung masuk pada pusaran tadi hal-hal yang kita rasa itu sesuatu konsonan negatif misalnya gitu ya. Tapi kita dari kita dulu gitu. Apakah kita sudah menguasai keilmuan kita? Yang kedua, apakah kita sudah mencoba memperluas jejaring kita? Nah, itu perlu gitu. Kalau kita mainnya cuma sekitaran uh, apa Malang atau Brawijaya atau Jember misalnya, ya kita tahunya kan hanya sekitar situ. Tapi ketika kita sudah main ke provinsi lain, bahkan ke Jakarta misalnya, tentu akan ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan yang bisa diadopsi sebetulnya kalau positif gitu ya. Nah itu, oke, itu yang kedua. Oke, yang terakhir adalah soal ini sih apa namanya sosialisasi. Tugas teman-teman juga itu bisa melakukan sosialisasi sebetulnya. Gitu, itu bisa kalian lakukan gitu. Jadi cuma mensosialisasikannya dengan paket yang ini ya, yang komprehensif begitu. Tidak banyak, singkat tapi jelas gitu. Nah, persoalan apakah kemudian emang Texas bisa apa? Nah, di situ membutuhkan satu jawaban yang punya strategi gitu ya. Nah, itu. Jadi
saya sepanjang perjalanan saya sih saya tidak pernah ditolak gitu ya. Nah, selalu diterima begitu. Tinggal bagaimana kita menjelaskan gitu ya. Karena dari cara kita berkomunikasi itu kan salah satu keterampilan pekerjaan sosial ya, berkomunikasi gitu. Nah, ini yang perlu ditingkatkan sebetulnya. Tapi overall dari apa yang kalian sampaikan bahwa itu adalah persoalan-persoalan yang sedang diurai pada akhir-akhir ini, baik oleh Aspeksi, Asosiasi Pendidikan, atau dari IPSPI, Asosiasi Profesi. Karena yang mempersiapkan produk-produknya atau pekerja sosialnya itu adalah kampus. Gitu. Kalau asosiasi profesi itu adalah mempercantik, memperkuat, ya, dan membuat packagingnya menjadi lebih baik gitu. Itu adalah tugas profesi, gitu. Organisasi profesi. Itu teman-teman. Jadi buat kalian yang mendengarkan ini, kalian harus mulai mengambil buku catatan kalian kembali, mulai menghitung Anda sudah semester berapa saat ini, kemudian di bawahnya hitung lagi berapa banyak buku yang sudah kalian miliki yang berbau pekerjaan sosial, kemudian hitung lagi sudah berapa banyak pemahaman kalian tentang setting pekerjaan sosial, tulis lagi habis itu, hitung lagi seberapa banyak kalian sudah melihat yang berbasis institusional dan yang berbasis komunitas dalam layanan pekerjaan sosial. Karena ada banyak lulusan Kesos bekerja di berbagai macam bidang, dia bunyinya tidak pekerja sosial, gitu. Ya, tapi jabatannya memang itu nggak salah, karena lembaga institusi atau kantor tersebut dia menyebutnya adalah misalnya program officer, cash manager misalnya, tapi US social worker gitulah. Gitu. Jadi tidak melulu kita berpikir di konteksnya, oh kok jabatannya dibunyinya nggak Peksos, enggak, memang kalau dia tidak membuat itu enggak. Tapi Anda bekerja di bidang tersebut, kemudian mempraktekkan pekerjaan sosial, Anda sudah melakukan proses pekerjaan sosial dan Anda memang pekerja sosial gitu. Jadi itu ada nilai plus misalnya. Kayak saya dulu di salah satu NGO Korea terbesar yang membuka cabang di Indonesia, saya sebagai program officer gitu. Tapi pendekatan yang saya lakukan agak berbeda dengan cabang-cabang lain misalnya, atau project site lain gitu. Kalau saya waktu itu pegang daerah Menteng Tenggulun dulu ya. Nah itu beda pendekatannya karena saya menggunakan pendekatan pekerjaan sosial sehingga lebih tepat sasaran, lebih cepat juga, dan kemudian kita lebih sedikit unggul gitu. Gitu. Kita bilang sedikit aja ya, jangan banyak-banyak, ya enak. Jadi sedikit aja gitu ya, sedikit-sedikit dulu gitu. Nah, baru dari situ kan jelas, oh iya dia sebagai program officer yes gitu, tapi by education loh, dan dia profession gitu. Jadi kita melakukan itu juga menyampaikan kepada teman-teman kerja pada waktu itu adalah, oh iya saya melakukan pendekatan pekerjaan sosial. Kok saya nggak bisa? Oh ya tidak bisa, Anda lulusannya apa? Gitu. Kita kan belajar gitu ya. Kita belajar 3 tahun lebih gitu ya. Jadi itu teman-teman. Terima kasih banyak Bang Mike pesan ilmunya juga. Nah, menarik sekali perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Mike yang telah memberikan pesan-pesan dan juga pengetahuan baru buat kita, generasi di bawahnya. Semoga kita juga bisa meneruskan jejak dan juga terus berinovasi dan juga mengembangkan yang sudah dibangun oleh senior-senior kita juga. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton kegiatan Jaring Kerabat pada hari ini dari awal hingga selesai. Tetap jaga kesehatan, prokesnya juga jangan kendor, seperti Kak Mike yang setia memakai masker dari awal hingga akhir. Semoga kita dan Kak Mike juga dapat bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Ada pantun nih dari Kak Mike buat teman-teman. Ya, sebagai buat teman-teman ya. Terima kasih loh buat kesempatannya. Jangan kapok-kapok. Ya, saya memang apa adanya begini aja.
Tapi kalau ketemu lebih seru, kalau tenang aja. Ya, tidak seperti apa yang dipikirkan. Ya. Biarlah terang di hari petang, yang berarah gerimis sampai pagi. Biarlah orang pikir kita nampang, yang penting kami ketemu forkom kasih. Buah cempedak di dalam peti, buah pala 2 sejerat. Siapa yang hendak mendengarkan ini, dapat pahala dunia akhirat. Terima kasih, saya Michael. Sampai jumpa